Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Alfian di channel. Masih membahas seputar tanaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara memperbanyak benih alpukat dengan 3 cara sekaligus. Cara yang pertama adalah sambung pucuk dengan sistem menggunakan sungkup. Kemudian cara yang kedua, sambung pucuk juga tapi dengan tanpa sungkup. Untuk yang ketiga, saya akan menggunakan cara sambung sisip. Oke, bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar paham. Dan untuk sobat tani yang baru bergabung di channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan juga kalau ada masukan bisa ditulis di kolom komentar. Ya sobat, langsung saja kita persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan seling dulu. Ini saya persiapkan 3 seling atau batang bawah, pilih yang betul-betul sehat. Kemudian untuk syarat seling yang sehat, 1 minggu sebelum melakukan penyambungan itu bisa dikasih pupuk dan juga pengairan yang cukup agar nutrisi yang diperlukan tidak kekurangan nanti selama proses penyambungan. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya adalah tentunya entres atau yang akan kita gunakan untuk menyambung sebagai batang atas. Ini kita pilih entres dari jenis alpukat yang unggul, dan di sini saya menggunakan entres dari alpukat jenis Marcus atau Hawaii atau juga biasa disebut dengan alpukat kendil. Dan perlu diketahui untuk pemilihan entres itu tidak harus yang bagian ujung, tapi usahakan yang ada mata tunasnya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Yang penting mata tunasnya sudah menonjol besar, itu akan semakin cepat proses pecah tunasnya. Dan kemudian peralatan yang selanjutnya adalah di sini adalah pisau untuk memotong. Nanti di sini saya menggunakan silet karena lebih terjamin kebersihan dan sterilnya. Yang selanjutnya ini adalah plastik wrap atau pembungkus makanan, bisa kita dapatkan di toko-toko plastik atau toko-toko pembungkus makanan. Ini kita potong kecil-kecil sesuai selera dan saya menggunakan potongan selebar 2 cm. Dan yang alat yang selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah plastik bungkus es lilin. Ini nanti untuk bahan kita menyungkup yang sambung pucuk yang pakai sungkup. Dan kemudian plastik es lilin ada yang kita iris kecil-kecil seperti ini. Ini digunakan nanti untuk penalian karena dia punya tekstur yang elastis. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dari yang pertama adalah sambung pucuk dengan sistem pakai sungkup. Kita siapkan dulu pisau siletnya, kita patahkan jadi 2, kita ambil separuhnya. Ini kebersihannya dan sangat steril, cukup bagus untuk pemotongan entres. Sebelum kita potong entres, kita kurangi dulu daun-daunnya agar nanti proses penyambungan dan juga penyungkupan tidak repot, tidak terganggu oleh daun-daunnya, dan juga untuk mengurangi penguapan pada batang bawah. Kemudian kita potong ujungnya, kita ambil bagian yang masih belum keluar gabusnya atau bagian yang masih lembut, kemudian kita belah. Nah seperti ini, kita belah sekitar kedalaman 2 cm cukup. Untuk langkah yang selanjutnya kita ambil entres. Di sini saya menggunakan 2 mata tunas. Ini bukan entres bagian ujung, saya ambil yang mata tunas paling besar. Ini saya pakai 2 entres. Kemudian kita potong
bagian bawahnya. Awas jangan terbalik entresnya, kita potong yang bagian bawah, kita potong menyerong. Usahakan lurus rata agar bisa menghasilkan potongan yang halus, lurus, dan juga rata. Kita harus memakai pisau yang betul-betul tajam. Kemudian kita potong sebelah baliknya atau yang sisi yang lain agar membentuk potongan seperti huruf V. Dan kemudian kita tancapkan pada belahan batang bawah tadi. Oke, nah seperti ini. Dan usahakan untuk penancapan itu bagian sisi, jika antara entres dengan batang bawah itu besarnya tidak sama, usahakan salah satu sisinya itu menempel atau ketemu antara kulit dengan kulit. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan penyambungan alpukat. Kemudian yang selanjutnya kita persiapkan tali yang tadi dari plastik es yang kita iris-iris kecil agar proses penalian tidak licin. Ini entres tidak naik, kita lilitkan dulu seperti ini, kemudian kita lilitkan ke bagian mata tunas yang sebelah atas, tarik ke bawah lagi, lalu putar. Kita ikatkan sampai merata ke seluruh belahan batang bawah tadi. Ikat yang kuat, tapi jangan sampai batang bawah memar atau entres memar. Ikat sedang saja, yang penting belahan dengan entres sudah bertemu rapat. Kemudian kita rapikan tali yang masih tersisa, dan hasilnya adalah seperti ini. Setelah kita tali kita lilit ke bagian atas mata tunas dulu, kemudian tarik ke bagian bawah agar dia tidak naik nanti selama kita ikat yang bagian bawahnya. Kemudian tarik ke bawah, kemudian putar, ikat. Itu insya Allah nanti kalau terkena angin pun dia tidak akan merubah posisi entres, dia akan cepat melekat dan kemungkinan untuk jadi sangat tinggi. Kemudian proses yang terakhir adalah penyungkupan. Kita menggunakan plastik es lilin, tinggal kita sungkupkan bagian atasnya. Tidak perlu diikat pun tidak apa-apa, tapi kalau mau diikat boleh diikat, tapi agak longgar saja. Dan untuk yang satu ini bisa harus diletakkan di tempat yang teduh. Oke, kita lanjut. Proses yang kedua, kita akan melakukan sambung pucuk dengan sistem tanpa sungkup. Langkah yang pertama, kita ambil entres, pilih yang ada mata tunasnya sama seperti langkah penyambungan yang pertama tadi, tapi bedanya di sini saya menggunakan plastik wrap untuk penalian dan juga sekaligus nanti untuk pengganti sungkup dengan cara kita lilitkan sampai ujung entres. Oke, langsung kita eksekusi. Langkahnya sama, kita kurangi dulu daun-daunnya agar mempermudah kerja-kerja nantinya. Kemudian kita potong bagian ujung, pilih yang belum ada gabusnya, belum terlihat gabusnya. Kemudian kita potong entres. Ini kita akan gunakan dua mata tunas juga, sama seperti yang tadi. Ingat jangan sampai terbalik bagian bawah yang kita potong nyerong lurus. Prosesnya sama, cuma nanti bedanya adalah di tahap akhir dari proses ini itu ada perbedaan antara yang pakai sungkup dengan yang tanpa sungkup. Ini kita bentuk potongan menyerupai huruf V juga sama. Kemudian kita belah batang bawah atau selingnya sama seperti tadi, sekitar kedalaman 2 cm. Usahakan lurus, jangan sampai ke tepi, nanti takutnya mudah patah. Kemudian kita tancapkan entresnya. Dan untuk
diperhatikan bekas potongan entres atau yang kita sayat tadi jangan sampai tersentuh oleh tangan. Kemudian langkah yang terakhir, kita lilit atau kita ikat dengan plastik wrap yang sudah kita sediakan. Ini perlu diperhatikan proses penalian atau pelilitan. Kalau memakai plastik wrap, kita mulai dari yang bagian paling bawah, itu untuk menghindari nanti air hujan masuk. Ikat dulu yang bagian bawah sampai betul-betul rapat, kemudian naik perlahan-lahan, dan yang bagian ada mata tunasnya itu usahakan cuma 1 kali atau 2 kali pelilitan agar nanti mata tunas yang mau keluar itu mudah untuk menjebolnya. Kemudian kita tarik. Inilah mudahnya kalau kita menggunakan plastik wrap, dia tidak usah menali, tinggal kita tarik langsung dia melekat. Dan inilah hasilnya. Kita tidak perlu memakai sungkup, tapi kita menggunakan tali sekaligus untuk sungkupnya kita lilitkan di bagian entres. Oke, ini yang terakhir, kita akan melakukan proses sambung sisip. Berbeda sedikit dengan 2 proses yang tadi. Ini untuk proses sambung sisip, bagian ujung kita biarkan tetap utuh, yang kita kurangi daun bagian bawahnya, kita kurangi sedikit agar nanti tidak mengganggu kerja-kerja kita. Kemudian kita sayat bagian batang sekitar 2 atau 3 cm. Penyayatan usahakan sampai ke kayu, atau kayu terkena sedikit tidak apa-apa. Kemudian kita buka bagian bawah, kita potong dan sisakan sedikit. Nah, nampak seperti ini hasilnya. Itu bagian bawah ada sisa sedikit dari kulitnya, nanti untuk menopang entres yang akan kita tempelkan. Selanjutnya kita persiapkan entres. Ini saya gunakan entres sisa yang tadi sambung pucuk. Dan untuk sambung sisip saya akan menggunakan 1 mata tunas, saya rasa sudah cukup. Mata tunas yang ini saya ambil, kemudian kita potong atau kita sayat seperti tadi. Tapi bedanya, sayatan untuk sambung sisip kita cuma sayat sebelah samping memanjang, kemudian yang sisi yang lain kita sayat ujungnya saja. Kita sayat bagian ujung, sayat sedikit. Nah, seperti ini. Usahakan penyayatan lurus yang bagian panjang. Kemudian satu lagi, ini jangan sampai tersentuh bekas sayatan tadi, dan kita potong kelebihannya. Kita cukup ambil 1 mata tunas saja seperti ini. Oke, lalu kemudian kita tempelkan pada sayatan batang bawah yang tadi sudah kita buat. Seperti halnya sambung pucuk, usahakan jika batang bawah dengan entres besarannya tidak sama, usahakan itu bertemu salah satu sisinya, bertemu antara kulit dengan kulit. Meskipun yang sebelah sisinya lagi itu ada sisa, itu tidak masalah, yang penting sebelah sudah bertemu kulit dengan kulit. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kita ambil plastik wrap, sama seperti tadi proses penyambungan pucuk yang tidak memakai sungkup. Kita lilitkan, mulai pelilitan dari bagian yang paling bawah. Kita lilit rapat dulu yang bagian bawah, agak kuat sedikit, kemudian bagian atas atau yang bagian ada mata tunasnya kita lilit cuma 1 atau 2 kali. Udah. Dan inilah hasilnya. Ini mata tunasnya cuma terkena 1 atau 2 lilitan saja, nanti biar dia bisa cepat jebol ya. Dan ini ada satu lagi hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan. Ini 3 macam ini
Ini yang dua bisa kita letakkan di tempat yang panas, kemudian yang memakai sungkup seperti ini kita letakkan di tempat yang ada teduhannya. Oke, kita simpan di sini saja. Ini di bawah atap kandang, ada space di atasnya, dia tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena hujan bila musim penghujan datang. Dan yang ini bisa kita letakkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari, untuk yang sambung pucuk jenis lilit tanpa sungkup dan juga untuk yang sambung sisip. Kemudian usahakan ini yang sambung sisip dia mata tunas menghadap ke arah matahari terbit, itu pun akan membantu proses percepatan keluar mata tunasnya. Oke sobat, itu sedikit metode sambung sisip dan juga sambung pucuk alpukat yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba, dan insya Allah nanti sekitar 2-3 minggu sudah bisa jebol tunas. Dan salam sukses selalu. Ya, bagi sobat yang baru bergabung dengan channel saya, sekali lagi mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe ke channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang. Dan salam sukses untuk semua petani di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.